Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas masalah konsep fikih. Konsep fikih ini dipelajari di materi kelas 10 MA. Oke. Cakupan konsep fikih pada pembahasan ini ada pengertian fikih, ada sumber hukum fikih atau sumber hukum Islam, kemudian ruang lingkup fikih, kemudian pengertian fikih ibadah, dan yang kelima syarat diterimanya ibadah. Namun di video kali ini, di video pembelajaran ini, saya membaginya menjadi dua video pembelajaran, materi 1 dan materi 2, cakupan konsep fikih ini. Materi 1 ini kita akan membahas masalah pengertian fikih, kemudian sumber hukum Islam, kemudian ruang lingkup fikih. Itu yang kita akan bahas di materi 1 tentang konsep fikih. Kemudian nanti di video berikutnya, yakni materi kedua, kita akan membahas tentang pengertian fikih ibadah dan syarat diterimanya ibadah. Pengertian fikih. Fikih itu apa? Fikih diambil dari kata fikih, berarti al-ilmu, yang berarti pengetahuan, atau al-fahmu, yakni yang artinya adalah pemahaman. Kemudian kata al-fiqhu tidak sekedar pemahaman saja, tapi al-fahmul amiq, yakni pemahaman yang mendalam. Itu menurut pendapat Abu Zahra di dalam kitab Usul Fikih. Selanjutnya, apa itu fikih secara istilah? Fikih secara istilah adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyatil muktasabu min adillatihat tafsiliyat. Fikih itu ilmu tentang hukum-hukum syar'i atau agama yang praktis, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi, fikih itu adalah kumpulan ilmu tentang hukum-hukum agama atau hukum-hukum syariat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian ada makna lain juga yang dijelaskan oleh ulama fikih, bahwa ilmu fikih secara istilah adalah al-ilmu alladhi yubayyinul ahkam asy-syar'iyyata allati tata'allaqu bi af'alil mukallafin al-mustanbatatu min adillati at-tafsiliyah. Fikih itu ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih hukum Islam yang bersifat amaliyah atau bersifat praktis yang diperoleh
dari dalil yang terperinci. Itu secara sederhananya, bahwa fikih itu adalah hukum Islam yang bersifat praktis atau bersifat amaliyah yang diperoleh, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci dari sumbernya, yakni Al-Quran dan Hadis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu apa? Hukum Islam itu yang kita harus tanyakan. Sebelum kita lanjut apa sumber hukum Islam, tentunya kita harus mengetahui apa arti hukum. Hukum secara bahasa, di dalam bahasa Arab, diambil dari akar kata hakama. Dari kata hakama muncul beberapa kata. Yang pertama ada al-hikmah, yakni kebijaksanaan. Orang yang memahami hukum dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa kita sebut menjadi orang bijaksana, karena dia paham tentang hukum. Pertanyaan selanjutnya, apa hukum Islam? Hukum Islam itu, kalau kita sebut hukum Islam, maka bisa juga dimaknakan dengan syariat Islam. Hukum Islam bisa dimaknakan juga dengan fikih Islam. Kemudian hukum Islam sama dengan syariat Islam, yakni syariat Islam dipahami dalam makna yang sempit, karena syariat Islam meliputi i'tiqadiyah, khuluqiyah, amal syar'iyah. Kemudian hukum Islam yang diartikan dengan fikih Islam, hukum Islam yang disamakan dengan fikih Islam, itu adalah hukum Islam termasuk bidang ijtihadi yang bersifat zonni atau yang bersifat belum pasti, karena dia termasuk di dalam bagian daripada ijtihad. Hukum Islam terdiri dari dua kata, hukum dan Islam. Hukum itu seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Hukum Islam, peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku atau perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf ini adalah orang yang telah dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. Pendapat menurut Hasbi As-Siddiqi di dalam kitab fikihnya. Sedangkan para ulama usul fiqh memaknai hukum Islam itu dengan khitabullahil muta'allaqu bi af'alil mukallafina talaban atau takhyiran atau wad'an. Khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemadaratan, baik yang berupa tuntutan, yakni perintah atau larangan, atau menerangkan pilihan, yakni boleh memilih, atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang terhadap sesuatu hukum. Itu pendapat ulama usul fiqh, yakni Muhammad Abu
Zahra di dalam kitabnya. Nah, kita lanjut ke ruang lingkup hukum Islam. Kalau kita berbicara masalah hukum Islam, ada ruang lingkup, ada yang cakupan di dalam hukum Islam itu. Yang pertama ada ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga bidang jinayah, yang keempat siasah. Siasah ini kalau kita bahasakan sekarang adalah politik Islam. Kemudian yang kelima akhlak. Kemudian yang keenam peraturan-peraturan lainnya yang ada kaitannya dengan tentunya hukum Islam. Kemudian sumber hukum Islam atau kalau kita arafkan masadirul ahkam. Masadirul ahkam ini ada dua. Kalau kita perincikan panjang masadirul ahkam ini ada dua, Al-Quran Al-Karim dan Al-Hadis Syarif. Sebetulnya masadirul ahkam ini ada dua. Ada yang wahyu, ada yang ra'yu. Yang wahyu itu adalah Al-Quran Al-Karim dan hadis. Kemudian yang ra'yu ini yang menjadi perbedaan para ulama-ulama fikih. Nah, kemudian tujuan hukum Islam atau maqasidus syariah, yakni semua hukum yang diundangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki tujuan. Tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghindarkan kemadaratan. Menghindarkan kemudaratan mengacu kepada pemeliharaan terhadap 5 hal. Mengacu kepada pemeliharaan terhadap 5 hal, yaitu itu yang disebut dengan hifzuddin, yaitu pemeliharaan agama. Kemudian yang kedua adalah hifzun nafs, memelihara jiwa. Kemudian yang ketiga hifzul aql, memelihara akal. Kemudian yang keempat hifzun nasl, memelihara keturunan. Kemudian yang kelima hifzul mal wal ard, kita lanjut ke azas hukum Islam. Ada 5 azas hukum Islam. Prinsip dasar penetapan hukum Islam. Prinsip dasar penetapan hukum Islam itu yang pertama ya adalah nafyul kharj, yakni meniadakan kesempitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepadamu itu kemudahan dan Allah tidak menginginkan kepadamu itu kesulitan. Kemudian yang kedua, prinsip dasar hukum Islam itu menyedikitkan beban, yakni taqlilut takalif. Kemudian yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum yang disebut dengan at-tadaruj fit tasyri'. Contoh, larangan terhadap mengonsumsi khamar itu tidak langsung serta-merta Allah Subhanahu wa taala melarang para kaum kafir Quraisy pada masa itu. Begitu juga dengan pelarangan perjudian, tidak serta-merta Allah Subhanahu wa taala mengharamkan begitu saja. Namun semua itu butuh proses. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang atau mengharamkan khamar itu melalui beberapa tahap diturunkannya wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Al-Maidah.
Kemudian yang keempat, sejalan dengan kemaslahatan manusia, yakni sholihul ibad. Kemudian yang kelima adalah mewujudkan keadilan yang merata. Kemudian kita ke ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih ini, fikih itu ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Nah, itu yang menjadi kajian di dalam kitab fikih. Ada ibadah, ada muamalah. Oke, itu saja video pembelajaran kita di materi pertama, materi ke-1 pada konsep fikih ini. Kita ketemu lagi, kita lanjut ke materi kedua nantinya di konsep fikih ini. Saya akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.